Meski berbagai kebijakan sudah dikeluarkan, namun nyatanya permasalahan di Jakarta masih itu-itu saja. Seperti masalah polusi dan juga transportasi. Jakarta bahkan tak jarang menempati posisi teratas dengan polusi terburuk di dunia. Yang rumit di Jakarta itu masalah birokrasi. Karena Jakarta itu birokrasinya birokrasi yang cenderung korup. Gubernur boleh baru, tapi permasalahan di Jakarta masih itu-itu saja. Tak jauh dari polusi, kemacetan, dan juga aksesibilitas transportasi umum yang belum merata. Lalu bagaimana gubernur yang baru bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Menyongsong pemimpin baru, Jakarta masih berkutat dengan permasalahan yang sama. Meski berbagai kebijakan sudah dikeluarkan, namun nyatanya permasalahan masih itu-itu saja. Jakarta bahkan tak jarang menempati posisi teratas dengan polusi terburuk di dunia. Permasalahan polusi di Jakarta sejalan dengan permasalahan klasik Jakarta lainnya, yakni kemacetan. Sama-sama sulit dikurangi, bahkan hanya 2 kali Jakarta terasa lengang tanpa kemacetan, yakni saat pandemi COVID-19 dan libur panjang Idul Fitri. Berbagai cara dilakukan untuk menyelesaikan 2 permasalahan ini, mulai dari memberikan jalur sepeda agar masyarakat nyaman bersepeda, ganjil genap, hingga peremajaan transportasi umum. Namun ternyata permasalahan tak semudah itu dipecahkan. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, kebijakan pemerintah Jakarta terkadang kurang konsisten. Ya kalau dari sisi kebijakan itu sebenarnya sepanjang itu konsisten, politikal kuat, kemudian leadership istilah kepemimpinannya itu juga kuat, punya kapasitas, dan yang lainnya karena dukungan anggaran, dukungan infrastruktur dan SDM sudah ada semua. Jadi itu yang bisa menyelesaikan persoalan, Mbak. Gitu. Mengatasi kemacetan di Jakarta udah ada, Mbak Robert, udah kajiannya udah banyak, sekepok kajiannya udah banyak, ahli apa yang ngomong udah ada semua. Tapi kan masalahnya nggak ada yang melaksanakan. Jadi masalah pelaksanaan, itu yang kedua yang rumit di Jakarta itu masalah birokrasi. Karena Jakarta itu birokrasinya birokrasi yang cenderung korup gitu ya. Jadi segala layanan publiknya jadi kurang optimal karena itu birokrasinya tertutup, kurang transparan dan akuntabel dan minim partisipasi publik juga. Meski transportasi umum di Jakarta kini beragam, mulai dari Jaklingko, MRT, LRT, kereta hingga bus Transjakarta, namun belum bisa mengakomodir penduduk Jakarta yang mencapai 11,35 juta orang. Ditambah, akses menuju halte atau stasiun tak seluruhnya dekat dengan tempat tinggal. Belum lagi transportasi umum di saat jam ramai seperti pagi dan sore hari menjadi cerita horor yang harus dijalani pekerja Jakarta setiap hari. Polusi dan kemacetan di Jakarta sebenarnya bisa teratasi dengan adanya transportasi umum. Namun ternyata sejumlah masyarakat di Jakarta menganggap kalau transportasi umum di Jakarta belum memadai. Masih perlu improvement ya, karena kalau dilihat yang pakai mobil masih banyak, Mbak. Kalau misalnya transportasi umum sudah mendukung, saya yakin orang udah beralih ke publik, transportasi publik. Kalau sudah aman, oke, aman mungkin ya, tapi nyamannya yang belum. Kalau misalnya pagi-pagi gitu kan masih berdesak-desakan gitu ya, yang komuter ya. Nah, kalau MRT mungkin udah oke, tapi komuter belum. Yang busway, kalau misalnya pagi pun sama. Kalau agak siangan mungkin udah oke. Jadi jam-jam padat itu sebenarnya yang harus bisa diuraikan. Kalau haltenya sudah cukup dekat sebenarnya, Mbak. Cuman kan dari halte utama ya biasanya kayak Harmoni gitu kan ke halte yang di Dukuh Atas lumayan kan itu masih jauh. Kalau saya lebih milih naik mobil, Mbak. Karena itu tadi saya juga bisa sebenarnya pakai public transport seperti saya pakai kereta sama MRT biasanya. Karena kantor kan di Sudirman. Tapi kalau misalnya dalam beberapa kali saya melihat nggak kondusif, saya ganti ke mobil. Kalau untuk transportasi mungkin udah lumayan baik. Cuman nggak bisa kayak MRT kan lebih bagus ya dari KI kalau menurut aku ya.
Tapi mungkin kan belum bisa menjangkau semua daerah, hanya baru beberapa daerah aja, dan harganya juga harusnya kalau makin panjang bisa lebih murah gitu. Jadi kita bisa menikmati lah hasilnya gitu ya. Terus juga terutama mungkin tempat transitnya ya, jangan terlalu jauh juga dari pemukiman, kayaknya gitu sih ya. Kaitan dengan gubernur sekarang, tantangannya masih relatif sama terkait dengan transportasi. Pertama, mengait itu ya, belum optimalnya layanan dalam hal ini kan kita masih cuma Jaklingko sendiri terbatas jumlahnya kan, dan itu juga belum connect ke wilayah-wilayah penyangga kan gitu. Jadi itu yang kaitan transportasi publik. Yang lainnya juga berkaitan dengan ini Mbak, banyaknya penumpang yang berjubel itu menyebabkan transportasi publiknya belum bisa dikatakan ini aman dan nyaman gitu Mbak, karena misalnya jam-jam padat itu untuk busway misalnya itu sampai penumpangnya sampai berjubel-jubel gitu kan, itu berarti menandakan memang belum bisa menyediakan layanan yang aman dan nyaman gitu. Menikah ya tentu tantangan lain kaitan dengan transportasi ya ini Mbak, harusnya untuk mengurangi kemacetan juga itu semua mungkin ASN-nya itu disarankan untuk naik kendaraan umum Mbak. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru, Pramono Anung dan Rano Karno sempat membeberkan taktik agar permasalahan klasik Jakarta dapat teratasi. Salah satunya tak membuat sesuatu yang baru. Apapun yang terjadi kemacetan itu karena satu, frekuensinya kurang. Yang kedua, koridornya juga kurang. Yang ketiga, Jaklingko yang dibuat oleh Mas Anies harusnya kita teruskan, kita perbaiki, bahwa kemudian masih ada kekurangan disempurnakan. Jadi bagi saya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan Jakarta, jangan ada sesuatu yang baru yang akhirnya malah meruwetkan. Kan sekarang ini kalau kita lihat dari Bekasi masuk Jakarta Timur dengan LRT, juga dengan Transjakarta, dengan KRL, ternyata belum cukup. Ketika terjadi kemacetan pagi, maka frekuensi pagi itu bisa, mobil pribadi harus bisa dikurangi. Caranya bagaimana? Caranya ya satu, diperpanjang. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, MRT-nya diperpanjang, LRT-nya, Transjakarta-nya, kalau KRL-nya frekuensinya ditambah. Polusi dan kemacetan yang parah di Jakarta dapat teratasi dengan memasifkan transportasi umum. Namun ternyata transportasi umum di Jakarta pun masih punya sederet PR yang perlu dibenahi. Menurut aku sih sekarang polusi ya terlalu ini sih agak banyak ya. Kalau aku sih macetnya sih, wassalamualaikum kalau macetnya. Tetap ya, permasalahannya hanya macet. Ya, transportasi umum terutama ya. Untuk transportasi umum pada jam-jam tertentu mungkin harus ditambah mungkin ya. Karena masih juga macet masih ada, dan kalau di jam tertentu ya kita memang harus berjuang untuk dapat kendaraan. Yang paling terutama sih sebenarnya banjir dan macet ya. Macet tuh sampai sekarang kayaknya belum ada solving problemnya, apa yang berdampak ke kitanya belum ada. Belum ada, aku lihat solusinya belum ada. Mau itu udah kita coba pakai apa kemarin jalur kereta, ganjil genap juga nggak ada jalan. Belum ada sampai saat ini, aku nggak ngerti apakah mungkin harus dibatasi kendaraannya, jumlah kendaraan, mungkin mobil-mobil yang tahun lama nggak bisa beredar lagi, aku juga nggak ngerti. Dua sih sebenarnya yang biasa terus disampaikan itu adalah kemacetan sama banjir atau genangan air ya. Usai dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dihadapkan dengan rentetan permasalahan yang sebenarnya itu-itu saja. Kalau menurut Anda pemirsa, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.